Kalau gua tiba-tiba seterkenal muslim di zaman itu, mungkin gua mental gua belum siap, bro. Gua kasih waktu lu 10 bulan, kejar gue 10% aja deh. Karena bikin sesuatu bener tuh kata Bang Pras, gampang viral, gampang gede, cuman buat konsisten sama maintainnya yang berat. Aku balikin ke kamu, kalau kamu mau ngasih makan idealis kamu, silakan. Jujur Bang Gofar, sebelum ngambil kerjaan itu, niat gua adalah melindungi dia. Betul. Pasti itu udah karakter gua, bro, kuat banget di gua. Masa lu mau ngikutin itu? Aduh. Emang ada pertanyaan yang ku simpen, tapi nggak tahu boleh ditanyain apa enggak ya, Bras ya? Apa? Mana ya caranya? Tanyain aja, tabrak aja lah ya. Bodoh. Waktu itu kan bareng sama Coki toh. Terus Coki naik. Ada perasaan kayak ketinggalan gitu nggak? Terus pengen ngejar. Jawab ya. Demi Allah nggak ada sama sekali. Sama sekali nggak. Karena yang gue lihat Muslim tuh kalau mau main dart cocoknya sama Coki. Oke. Iya kan? Iya, Kecuali genrenya sama nih, sama-sama misalnya mati penasaran, sama mau makan pedas apa gitu. Pasti sedih gua. Cuman ini kan mainnya pinggir jurang, Tanah yang berbeda ya. iya, main wah, serem lah menurut gua materi-materinya. Nah, gua nggak bisa sama sekali. Ya malu-malu. Nah, jadinya gua sama sekali nggak ada perasaan ditinggal gua. Enggak, karena waktu itu mati penasaran masih jalan. Masih jalan. Nah, setelah itu emang kontrak kita habis di mati penasaran, Muslimnya lanjut sama Coki. Menurut gua it's okay, nggak apa-apa, karena sebelumnya kita juga sering nongkrong. Nah, kalau gua nuntut, kok lu ninggalin gua, lu berani nggak main pinggir jurang? Gua nggak berani. Buat gue jadi ngebuktiin sesuatu. Kalau ya rezeki udah ada yang ngatur aja. Bener, gue percaya itu. Gue pun ngerasa kalau gue tiba-tiba seterkenal muslim di zaman itu, mungkin gue mental gue belum siap, bro. Atau self controlnya nggak sebagus sekarang. Bener banget. Gue juga nggak siap awal-awal ya. Gue bukan nggak siap sama yang nggak siap sama head comment. Gue balesin semua dulu bang. Lu balesin semua dulu. Berani deh. Anjay. Cuman gitu lama-lama gue mikir jadi, kayaknya gue yang capek deh kalau Capek. kalau buat nutup mulut semua orang, tangan gue cuma 2 gitu. Mending gue nutup telinga aja, sama nutup mata. Bener. Pokoknya sekarang udah nggak dibalesin. Agak. Tapi kalau gue lagi ada yang lucu bisa gue balas. Karena kalau lucu gue lucuin. Kalau bisa gue lucuin. Kalau dulu gue balasnya emosi. Itu juga misalnya dia ngatain, lu gini ngomongin duit, misalnya mau ngatain gue mau kondo apa, gue balas. Gue kasih waktu lu 10 bulan, kejar gue 10% aja deh. Gitu-gituin. Dulu tuh kan namanya laki ya kalau ngomongin materi kan kena Kena bro. Gila. Tapi sekarang ya, aduh, ya udahlah, dia juga mainin rebahan gue gawe. Iya bener. Dan mereka seneng banget itu. Lu balas tuh seneng banget ya. Nah, gue berasa karena dia pasti di tongkrongannya gitu tuh. Balas. Iya. Gitu. Anjing dibalas gini ya, goblok emang kita nganggur gitu-gitu mereka pasti. Ya makanya berasa gitu, kayaknya gue yang bego deh ngadain. Bener sih, coba kalau misalnya bukan ini ya balik lagi rezeki ada yang ngatur. Kalau lu nggak sendiri waktu itu nggak dapet mungkin lu podcast dengan ranah lu yang sebesar itu ya. Jujur kan tadi yang TP bilang gue setuju, ada setujunya kayak podcast bisa gue bilang lu orang top tuh buat gue ya. Sangat. Karena bikin sesuatu bener tuh kata Bang Pras, gampang viral, gampang gede, cuman buat konsisten sama maintainnya yang berat. Untuk terus bilang dari posisi atas ya. Ya lu mau viral mah gampang, lu undang aja artis-artis misalnya yang lagi drama, yang lagi apa, yang lagi problem bener gede, cuman yang lu maintainnya. Tapi lu dari awal pede bang, di podcast? Enggak. Oh enggak? Enggak, gua kenapa mau ngambil podcast awalnya itu bukan PWK pak, podcast politik itu di channel itu, tapi belum khas kreatif namanya. Ada lah. Nah posisi gua habis covid lapar bro, lapar lapar-laparnya, sekeluarga lapar. Mau gimana? Ambil. Nah podcast sama politik keluar tuh idealis gua tuh, kagak mau Ngapain aja masa gua ngobrol-ngobrol sih, nggak ada hubungan sama gua sama sekali dan gua nggak ngikutin politik. Bini gue bilang, ya terserah. Terus kamu mau berkarya apa? Ini 13 episode loh. Iya, aku balikin ke kamu. Kalau kamu mau ngasih makan idealis kamu, silakan. Tapi kita
Iya sih, kalau di posisi gitu. Lu kasih makan ego lu, kita gimana makannya? Iya. Tapi emang kadang-kadang sih cara Tuhan ajaib ya, unik benar. Lu nggak dikasih yang lu suka dulu nih, Iya, tapi bener. nanti Harus dijalanin lu dulu. jalanin dulu. Ntar kalau misalnya ini ada yang lebih gede nih di depan, Terus gue yang, masa podcast sih? Ya lo mau kerja apa? Itu masa ngobrol, terserah, udah pikirin dulu aja. Gue pikirin, gue liatin anak gue nih. Lihat anak, lihat adek. Dia lihat adek dan lihat semuanya lah. Gue anjing gimana ya? Kelihatan lu kelihatan. Lu mah kelihatan banget. Anak doang, apa yang kelihatan? malah setelah lu jalanin malah banyak skill unlock juga di sana. Bener. Jadi bisa ini, bisa apa, banyak skill yang ternyata lu baru tahu kalau lu bisa itu gitu. Sama lah, itu ikigai sih kalau ngomongin kita apa passion mulu, pas semua orang pengennya jadi apa yang dia mau. Ikigai itu ada penerapan teori di Jepang. Di Jepang itu mereka bilang tanda kutip bullshit lah passion. Lu harus lihatnya ikigai. Ikigai itu ada 4 unsur, apa yang lu suka, apa yang lu kuasai, apa yang orang suka, apa yang dunia butuh. Jadi sometimes kita misalnya gue pengennya jadinya DJ, jadinya musik, tapi setelah gue jalanin gue kagak laku jadi DJ Cuman di ranah musik yang lain, gue jadi misalnya jadi owner klub, gue berhasil banget, sama-sama di musik cuman bukan DJ, gitu. Ada yang kayak gitu, jadi misalnya orang suka masak tapi dia makanannya kagak enak. Cuman waktu dia nge-running restoran ternyata dia pinternya di marketing, cuman tetap di makanan bidangnya gitu. Yang kasus Pras mungkin Iya. irisannya adalah dari stand up. Heeh. Ternyata dia jagonya sebagai podcaster. Payungnya tetap entertainment Iya. gitu, tetap menghibur orang tapi dengan ranah yang beda gitu. Dan itu nggak bisa kita tahu kalau kita nggak jalanin dulu, Bang. Bener. Gak pede gue awalnya tuh. Pulang gue ngeluh, aduh gimana ya anjing. Ternyata cuma 5 episode, Pak. Dari 12 jadi 5. Iya, enggak. Cuma dari 13 itu kan cuma 5 episode, terus si pemiliknya bilang ganti dah. Gak cocok. Baru 5. Kalian mau apa? Bahkan belum setengah loh, belum setengah jalan. Baru tuh nge-build PWK bla 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 bla. Nah, ini gue suka nih. Baru. Kamu gimana? Terserah lu dah, lu mau undang siapa? Komika dah, biar deket-deket dulu. Udah. Baru enak. Nggak nyampe setahun, meledak. Cepet itu Pak, kan cepet banget ya. Cepet itu, Pak. Sampai di titik ngundang siapa aja rame. Ditungguin. Kalau dulu bukannya itu podcast yang pertama kali berkonsep ya? Kayaknya salah satunya Iya, iya. salah satunya. Iya, bener. Enggak cuma, kalau dulu kan cuma mic, meja gitu. Awalnya kan Om Ded dulu kan. Iya. Podcast ada konsepnya, ada warung, Konsep ada dan mie. pakai editan-editan Ah, gede, bunyi tuh iya, yang dengan siapa yang cewek yang nganterin dia? Yanti. Yanti dengan Yanti yang jadi misteri. Itu juga kayaknya gimmick organik, Bang ya? Organik. Organik yang tiba-tiba Organik. jadi gimmick kan. Iya, ini siapa nih yang nganter kopi? Ini aja deh. Oke, pas dia masuk, Yanti gue bilang. Oh, semua orang Yanti. Nah, kita karena biasa di entertain. Wah, enak nih digoreng nih. Gue goreng terus, gue mainin terus. Nah, gue cerita sedikit ya. Oke. Yang Bang Gofar, jujur Bang Gofar, sangatlah gentle langsung gua sebelum ngambil kerjaan itu. Oke. Pras, gue ditawarin PWK nih. Gak apa-apa Bang, ambil Bang. Cerita, gue titip sarung peci. Itu udah karakter gue banget. Niat gue adalah melindungi dia. Betul. Pasti itu udah karakter gue bro, kuat banget di gue. Masa lu mau ngikutin itu, nggak akan kebalik itu. Udah lu pakai gaya lu aja Bang. Sama gue titip satu. Yanti. Itu tuh bener-bener ngelekat banget sama gue. Nggak tahu kenapa itu membekas banget Yanti itu sama gue. Bisa nggak itu dikubur aja? Sisanya kalau lu mau bikin gimmick baru lagi, bebas udah urusan lu. Berarti sarung, peci, Sama Yanti. sama Yanti Dikubur lah. biarkan saja sudah jujur adanya. Karena gue kepikiran kalau dia pakai sarung terus pakai peci, bukan karakter dia, Ya. bukan karakter dia. Nanti malah jadi kena compare. Bener.
Sedangkan Karena gila ya. Ini aja bener. sedangkan nggak pakai peci sarung aja di compare bro. Iya. Orang ngira gue sama Gofar ada masalah, nggak ada sama sekali. Kalau ngeliatnya sih kayak headliner di panggung yang sama aja gitu. Iya. Kayak headliner band di panggung yang sama, dua orang yang berbeda sih. Iya. Gue sama Gofar sekarang ini. Betul. Bang Pras punya kesulitannya sendiri, Bang Gofar punya kesulitannya sendiri. Bang Pras di tempat barunya juga akan kesulitan untuk lepas dari PWK. Sangat bro. Pasti identiknya masih Beda terus. lagi ya. Iya. Bang Gofar dan Tersono akan kesulitan di compare. Dibanding-bandingin Sama yang sama. lama. Tapi respect dua-duanya. Bang Gofar datang dengan warna baru, Bener. Bang Pras juga hadir dengan warna baru lagi di tempat barunya. Gue tuh waktu kecil sering nonton Wiro Sableng. Nah itu dia ganti karakter tuh. Emang iya ya? Iya bro. Yang Ken tuh mirip gue nih, gondrong ini. Ah, Abis itu digantiin sama putih kayak lu. Gue lupa Ih, gua nggak namanya. sadar lu. Nah coba dah lu lihat. Nah itu pun masih banyak yang ngikutin. gua kenalnya zaman gondrong. Iya gondrong, Iya. Ken namanya tuh. Nah habis itu dia ganti karakter. Ken ada masalah kalau nggak salah sama sinetron itu. Tapi masih rame yang nonton dan gue masih ngikutin. Tapi keren sih, respect sih gua main gitu-gitu sama kasus-kasus yang siapa yang udah pionirnya gede digantiin tapi masih gede, paham gak lu? Respect. Salah Vokalis satunya band gue ya? pernah ngomong, itu yang gue mau bahas ini barusan. Seventeen, band Seventeen. Iya. Ya kan, vokalis lamanya kan yang botak ya kalau nggak salah ya. Gede lagunya hits, cabut digantiin Bang Ivan. Karakter Masih suaranya gede. sama kok. Iya lagi. Karakter suaranya sama. Gila lu itu lo. Tapi gak gampang. Gak gampang, gak Susah gampang. cowok itu. Itu gue yakin banget tuh kena compare pasti ada mau fans-fansnya tuh. Bagusan ini, bagusan zaman Iya. ini. Karena fans lagi itu kan, Iya. balik ke fans. Mbak Tantri juga gue respect karena itu. Jarang tuh band dengan vokalis cewek, karena kan kalau band vokalis cewek tuh ujung tombaknya banget tuh. Karena lu udah jatuhnya kayak Paramore aja kan, Hailey and Friend tuh. Hailey and Friend. Orang yang lainnya udah gak terkenal. Nggak tahu siapa Yang namanya. ini doang yang dikenal. Kalau dia ganti, nyawanya pasti hilang. Kalau band ya, ini Tantri ngebuktiin loh. Dia hadir dengan warna baru, malah tambah boom. Kenapa? Ya, tadi kita Bebas, cuman ini di skena band. Kalau band menurut gua juga sama tuh, ganti vokalis juga perdebatan. Wah ganti vokalis sih di Indonesia menurut gue Dewa sukses sih bro. Itu juga lagi. Dewa sukses sih bro. Dewa juga benar sukses. Branding ya, tergantung branding kali ya. Siapa lagi coba yang gantiin vokalis bisa naik lagi? Tadi Seventeen Kotak, kotak Seventeen bener. Seventeen. Niji. Niji belum sih. Nggak tahu gua. Terlalu kuat sama In my Giring. opinion ya, pribadi menurut gua Bang Giring terlalu kuat. Terlalu kuat. Bukan berarti Niji yang sekarang nggak Nggak bagus. bagus, bukan. Susah tuh, dia susah tau kayak fenomena ganti-ganti vokalis, ganti frontman ya. Kalau kotak, malah aku ngeliatnya kotak kan gedenya di album kedua. Waktu Oh. udah Tantri gitu. Ya, makanya banyak variabel, bisa jadi karena lagunya juga, lagunya mungkin mendukung si vokalisnya cocok, misalnya warnanya terus grow-nya bareng gitu. Itu aja sih Linkin Park sekarang vokalis barunya. Susah buset. banget. Nah, susah banget. Headnya over, padahal bagus sih. Bagus, gue sih bagus. Dan bagus banget pilihannya ke cewek. Bukan menggantikan si Iya, Chester. Bukan menggantikan si Chester. Cuman kan headnya gila coy. Banget. Vokalis ceweknya yang baru boost kena headnya serem banget. Thank you MBA. MBA Rin. MBA Rin. Respect MBA lagi. Barin. Woi, MBA namanya ini. MBA. Mantep. Jadi di belakang itu kan yang tadi loh yang bilang ini adiknya itu namanya Mbak Rin. Oh Mbak Rin. Mbak Rin. Tuh. Mbak Rin. Ini Mbak Rin yang masak berarti? Iya. Mbak Rin. Barin sama Mbak Amel lah. Nah, kita Terima sebutnya kasih Mbak Rin. Barin Mbak Amel. Enak banget. Gua akuin jengkolnya nyampe sih. Nggak boleh jujur, nggak boleh sendirian makanan ini bahaya. Surupan guys. Itu bahaya. Angker nih, angker. Mungkin bisa gejang. Gak ada urusannya. Nggak boleh bengong nih makanan nih. Surupan.